pasien yang sedang mengalami gangguan hati. Nih, yang kelompok pertama, kita harus lihat obat-obat yang mempengaruhi fungsi enzim hati, yaitu ada yang menginduksi enzim, ada juga yang menghambat enzim. Contoh penginduksi enzim itu apa nih obat-obatannya? Carbamazepin, phenytoin, dan rifampicin. Kemudian untuk penghambat enzim, contohnya adalah ranitidin, erythromycin, dan juga isoniazid. Golongan obat yang kedua adalah obat-obatan golongan hepatotoksik. Artinya, obat-obatan ini memiliki efek samping kerusakan pada hati. Nah, jadi harus diperhatikan banget ya untuk pasien yang sedang mengalami gangguan hati. Dia nggak boleh nih minum obat-obatan ini. Contohnya seperti apa? Ada paracetamol, Halton, dan juga ada isoniazid. Next, yang ketiga ada obat-obatan dengan indeks terapis. Artinya saat obat-obatan ini dosisnya itu lebih sedikit, dia akan langsung toksik. Tapi kalau dia dosisnya walaupun kurang sedikit, langsung tidak akan bisa memberikan efek. Contohnya apa? Contohnya digoxin, diazepam, dan juga phenytoin. Yang keempat yaitu ada golongan obat-obatan yang terkait dengan fungsi koagulasi atau fungsi untuk pengentalan darah. Contohnya adalah aspirin, clopidogrel, warfarin. Karena kita tahu warfarin ini dia bisa meningkatkan resiko dari pendarahan. Nah, ini harus dihindari banget ya untuk pasien-pasien yang sedang mengalami gangguan. Yang kelima adalah obat sedatif. Obat sedatif contohnya benzodiazepin, kemudian opioid. Nah, kadar obat bebas dalam darahnya ini akan meningkat sehingga jika terjadi dalam jangka panjang, sensitivitas obat akan turun dan yang akan terjadi adalah perubahan. Nah, selanjutnya kita bakal membahas dosis dan interval dosis. Memang apa sih pentingnya kita mengetahui dosis dan interval dosis pada pasien-pasien yang sedang mengalami gangguan? Ya, karena dosis dan interval dosis dibutuhkan untuk mencapai konsentrasi obat yang stabil atau konsentrasi obat yang bisa memberikan efek di bawah range terapi dengan menggunakan parameter farmakokinetik. Nah, parameter-parameter farmakokinetik ini harus bisa atau harus telah terukur pada pasien dengan penyakit hati sebelumnya bisa menggunakan persamaan farmakokinetik. Nah, rumus yang bisa kita pakai yaitu adalah dengan dosis pemeliharaan. Dosis pemeliharaan ini adalah gabungan dari konsentrasi obat yang stabil dengan clearance. Jadi nih teman-teman, kalau mau memberikan misalnya obat A pada pasien yang sedang mengalami gangguan hati, dia harus dicari dulu untuk dosis pemeliharaan. Untuk kita tahu dosis pemeliharaan, kita butuh data. Berapa sih konsentrasi obat yang stabilnya itu, kemudian berapa sih clearance dari pasien. Sehingga nanti obat yang akan mereka konsumsi akan mencapai konsentrasi yang paling stabil. Nah, kalau tadi kita baru bahas mengenai rumus-rumusnya ataupun dari penjelasan definisi-definisi dari farmakokinetik yang terlibat atau yang berpengaruh pada pasien gangguan hati, sekarang kita bakal masuk ke aplikasi soalnya. Seperti apa sih kita menyelesaikan jika kita punya kasus sedang mengkonsumsi obat dan ternyata pasiennya memiliki gangguan hati. Nah, di sini ada soal yang pertama, diketahui pasien memiliki sirosis hepatik akan mengkonsumsi obat warfarin. Nah, tadi teman-teman lihat ya, warfarin adalah obat-obatan yang mempengaruhi sistem koagulasi sehingga harus diperhatikan. Karena ternyata pasien punya diagnosa atrial fibrillasi. Jadi dia punya dua penyakit ya, sirosis hepatik, kemudian atrial fibrillasi. Sehingga dia butuh mengkonsumsi obat warfarin. Kemudian sesuai dengan guideline, pada pasien dengan atrial fibrillation, warfarin ada dosis rekomendasi. Diketahui protein binding warfarin sangat tinggi, sampai 99%, dengan eliminasi 92% pada ginjal atau renal. Kemudian yang ditanyakan, perubahan apa yang akan terjadi
pada konsentrasi plasma warfarin. Nah, di sini ada option A, penurunan konsentrasi warfarin, peningkatan konsentrasi warfarin, dan konsentrasi warfarin tidak. Nah, gimana nih menurut teman-teman? Jawabannya A, B, atau C ya? Oke, kita langsung ke pembahasan. Jadi tadi ya, diketahui ada ikatan protein warfarin adalah 99%. Sehingga adanya penurunan ikatan plasma akan berakibat besar pada pasien. Jadi kalau misalnya nih teman-teman, ini ikatan proteinnya itu sampai 99%. Kalau misalnya dia ada penurunan dengan ikatan plasma, itu sangat berakibat fatal untuk pasien yang gangguan hati. Kemudian pada pasien sirosis, ikatan protein akan berkurang. Sehingga nanti nih, obat bebas yang aktif itu akan lebih tinggi. Akibatnya apa? Konsentrasi obat di dalam darah akan menurun. Kemudian warfarin ini akan dieliminasi oleh hepar, namun hanya sedikit ya teman-teman. Sehingga adanya gangguan hepar akan menurunkan eliminasinya dan akan meningkatkan konsentrasi obat di dalam plasma. Nah, kalau teman-teman lihat nih, ada profil dari obat warfarin. Dia memiliki protein binding sebesar 99%, artinya sangat tinggi ya teman-teman. Kemudian dia bisa terjadi metabolismenya itu di hati, walaupun secara menor. Kemudian yang harus teman-teman perhatikan adalah tadi ya, dieliminasi, kemudian protein binding pada warfarin ini sangat besar, dan untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan hati, kedua hal ini sangat perlu diperhatikan. Nah, setelah kita tahu tadi profil dari warfarin, dari mulai protein bindingnya, kemudian bagaimana dia posisi metabolismenya, bahkan sampai seberapa besar sih dia tereliminasi pada tubuh. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Warfarin akan meningkat konsentrasi di dalam darah, namun tidak sedikit dieliminasi oleh hepar. Jadi jawabannya adalah peningkatan konsentrasi warfarin. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Tadi kita udah bahas mengenai bagaimana kondisi pasien yang sedang mengalami gangguan hati. Kemudian profil farmakokinetik apa saja yang terpengaruh saat pasien mengalami gangguan hati. Sampai kita sudah mengaplikasikannya pada sebuah soal. Nah, mudah-mudahan teman-teman lebih paham ya dengan penjelasan yang telah diberikan tadi. Berikut adalah referensi